Kita buka ya agenda ngabuburit literasi kita ini pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, tidak ada kalimat yang pantas ya kita panjatkan selain puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kenikmatan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu luang, sehingga Allah masih izinkan kita untuk bisa menikmati ya, untuk melaksanakan rangkaian ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini, dan juga masih kasih kita kesempatan untuk bisa hadir ya di majelis ilmu kita pada sore hari ini, dan maka ikuti kegiatan ngabuburit literasi yang diadakan oleh komunitas Sudan Rihla Indonesia. Ya, perkenalkan saya Nukman ya. Izin bertindak sebagai moderator pada kegiatan atau ngabuburit kita pada sore hari ini. Ya, insya Allah pada sore hari ini kita sudah insya Allah akan menghadirkan 3 pembicara gitu ya. Pembicara yang inspiratif yang insya Allah akan berbagi pengalamannya, baik itu pengalaman studinya, pengalaman penelitiannya, maupun pengalaman menjadi aktivis gitu ya, ketika menjadi mahasiswa. Insya Allah pemateri kita yang pertama, Kang Rizky ya, insya Allah sudah hadir ya pada sore hari ini. Beliau ini nama lengkapnya Kang Rizky Putra Subagja ya. Beliau ini merupakan mahasiswa Universitas Jauf Al-Jaud di Saudi Arabia, dan beliau juga merupakan penggagas SDM berkualitas dan beradab untuk warga negara Indonesia yang berada di Saudi Arabia. Ya, insya Allah kepada Kang Rizky insya Allah akan berbagi seputar pengalaman studinya di Arab, dan juga mungkin bisa berbagi cerita gimana kondisi Ramadan gitu ya, kondisi penduduk masyarakat Arab ketika Ramadan di masa pandemi Corona ini. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Kang Rizky Putra Subagja ya, untuk bisa berbagi pengalamannya, sharingnya, ilmunya kepada para peserta pada sore ini. Silakan pada Kang Rizky ya, untuk bisa memulai menyampaikan materinya. Silakan Kang. Kang Rizky, standby Kang. Oke deh, sepertinya sedang gangguan ya. Oke. Ya, mungkin Kang Rizky sedang ada gangguan ya. Sepertinya mungkin karena pemateri kita insya Allah ada 3 ya, 3 pemateri yang akan hadir. Salah satu pemateri kedua pun alhamdulillah ya sudah hadir ya, ini Kang Andika ya. Kang Andika Permadi Putra, STMT. Beliau ini merupakan pegiat alumnis Institut Teknologi Bandung. Beliau juga pegiat komunitas DNA Muslim dan peneliti hidrografi. Kang Andika bisa cek Kang, standby. Kang Andika. Ya. Oh iya, oke. Ada suara ya? Suara jelas Kang. Suaranya ada nggak? Ada, jelas Kang, jelas. Berhubung Kang Rizky sepertinya ada gangguan Kang, mungkin kita akan kasih kepada Kang Andika dulu ya Kang ya, kita berbagi kisah pengalamannya sebagai videografi. Kang Andika silakan bisa berbagi kepada para peserta pada sore hari ini. Ya, kepada Kang Andika silakan Kang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ya, alhamdulillah kembali ya bergabung dengan kawan-kawan sekalian di sini. Jadi sebelumnya ya perkenalkan saya Andika Pemberi Putra ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi ya terkait dengan pengalaman pada saat masa studi dan sekarang aktivitas saya sebagai asisten peneliti ya. Jadi terima kasih kepada Kang Nukman yang telah mempersilahkan saya. Jadi sebenarnya terkait dengan tema hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Memang secara umum terbagi menjadi 3 ya sebenarnya. Kalau memang terkait dengan kehidupan kampus ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, saya juga termasuk orang yang diberi kesempatan ya untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dan saya kebetulan memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung gitu ya. Dan memang Institut Teknologi Bandung ini satu perguruan tinggi yang memang sudah menjadi bagian dari cita-cita saya ya dalam rangka menjalani bidang pendidikan saya gitu. Dan kemudian tidak hanya aktivitas di kampus itu hanya untuk belajar gitu ya, tapi memang sebagai mahasiswa dulu juga saya sempat aktif di beberapa gerakan ya. Tentunya gerakan-gerakan yang memang itu gerakan yang positif ya, bukan gerakan huru-hara. Dan akhirnya memang saya juga dapat kesempatan kemarin dalam beberapa kesempatan kemarin untuk melanjutkan S2 juga ya, S2 di ITB. Dan pasca lulus S2 saya juga diminta mendampingi dosen ya, sebagai asisten untuk penelitian. Nah, bidang penelitian yang saya geluti adalah hidrografi. Mungkin ini bisa jadi teman-teman sudah tahu atau belum gitu ya. Tapi memang hidrografi ini termasuk salah satu keilmuan ya yang memang concern merupakan pendampingnya atau misalnya sama halnya dengan keilmuan geodesi gitu. Geodesi, geografi, hidrografi, kemudian grafi-grafian yang lain ya. Ya memang keilmuannya adalah dalam rangka untuk memberikan penjelasan ya terkait dengan kondisi muka bumi. Nah, kalau di hidrografi itu khususnya adalah kondisi perairannya, baik itu perairan di laut ataupun perairan di darat. Nah, yang ingin saya bagikan sebenarnya ketika pada saat saya menjalani studi di Institut Teknologi Bandung, memang ekspektasi orang dari kampung gitu ya. Jadi ya saya termasuk orang dari kampung gitu ya, dari Garut gitu ya. Ya teman-teman kalau ada yang sama dari Garut juga, salam dari saya selaku orang Garut. Atau juga teman-teman yang lainnya dari teman-teman yang dari daerah lain juga. Jadi memang ekspektasi orang yang datang dari luar gitu ya, dari perkampungan ke sebuah perguruan tinggi yang cukup ternama itu memang ekspektasi yang membawa ekspektasi yang besar, terutama terkait dengan bagaimana adanya keinginan dari kita gitu ya untuk memperbaiki misalnya kondisi kita yang sebelumnya. Ya terus terang saja saya itu termasuk orang yang dalam kategori kurang mampu lah keluarga gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya dengan bermodal semangat akhirnya bisa kuliah di Bandung. Dan memang ketika berkuliah di Bandung itu memang ekspektasi awalnya, jadi misi besarnya itu adalah memang belajar sebaik mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik sehingga nanti ketika saya pulang dari kota itu saya bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi keluarga saya dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya di tempat tinggal saya. Jadi itu memang ekspektasi yang normal gitu yang dibawa oleh orang-orang yang memang dia itu belajar di sebuah universitas ternama, apalagi universitas yang cukup besar ya gitu. Nah, hanya saja ekspektasi itu memang akan rada berubah ketika kita menjalani kehidupan di kampus gitu ya. Jadi pada saat saya sebelum masuk kampus, saya itu belum terlalu paham dengan kondisi masyarakat ya, apalagi masyarakat Indonesia. Seberapa kondisinya itu bagaimana gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk berkontribusi di tengah-tengah masyarakat.
semua itu tergambar jelas ketika saya itu berada di kampus dengan kajian-kajian kemahasiswaan gitu ya, kajian-kajian yang macan-macan idealis lah dalam menurut ya kalau mahasiswa itu memberikan pengetahuan-pengetahuan tambahan terkait dengan apa yang harus saya lakukan setelah saya kuliah. Memang awalnya ya studi sebaik-baiknya gitu ya. Dan itu memang kewajiban semua mahasiswa gitu. Jangan sampai ada mahasiswa yang bercita-cita ya saya kuliah tapi tidak ingin belajar. Nah ini rada aneh gitu ya. Itu memang basicnya mahasiswa ya memang di sana gitu ya. Akan tetapi ketika teman-teman atau ketika saya lah pengalaman pribadi ya, ketika saya berinteraksi dengan anak-anak kampus, kemudian sering turun juga ke masyarakat, sempat ikut aksi-aksi gitu ya. Nah dari sana pemikiran saya semakin terbuka bahwa sebenarnya tujuan yang harusnya diemban oleh kita itu tidak hanya untuk diri sendiri dan juga keluarga. Nah di sanalah mulai gitu ya, mulai ikut-ikut gerakan-gerakan yang itu berkontribusi ke masyarakat ataupun gerakan-gerakan pemikiran yang merumuskan mengkritisi kebijakan-kebijakan politik. Sehingga di sanalah nanti akan ada masalah bagaimana menyesuaikan antara waktu yang kita berikan untuk menyelesaikan kuliah, untuk mensukseskan studi, dan mana yang kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi, gitu ya. Kegiatan-kegiatan aktivis, gitu ya. Biasanya para aktivis itu ada masalah di sana, gitu ya. Termasuk saya. Ya terus terang saja, gitu ya. Memang saya tidak sehebat siapa gitu yang bisa aktivitas organisasinya keren, kemudian IPK-nya tinggi, tetapi setidaknya gitu ya, kita itu bisa menyelaraskan antara keduanya. Jangan sampai ada anggapan organisasi itu mengganggu studi dan studi itu mengganggu organisasi. Nah ini adalah salah satu pandangan yang kalau menurut saya sangat keliru gitu ya, ketika membentur-benturkan dua kewajiban yang sama-sama penting. Di sana nanti key point-nya gitu ya. Dan terus terang saya dulu saya sempat mempunyai masalah di sana gitu ya. Apalagi saya datang ke ITB itu tahun pertama dan tahun kedua itu beasiswa yang saya dapatkan itu tidak full. Artinya tidak full itu ya cuma dibayar SPP-nya saja gitu ya. Sehingga ada tambahan lain kegiatannya yaitu apa? Mencari uang. Mencari uang untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Jadi kan nambah ada aktivitas studi, ada aktivitas keorganisasian, ada mencari uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan memang gitu ya sejak saya ingin mengutarakan masuk ke ITB, ketika mencari informasi-informasi memang katanya ya, kalau ke ITB itu tinggal masuk saja dulu. Beasiswa nanti kemudian akan ada kemudian, gampang lah. Nah, memang tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah ya. Karena beasiswa itu banyak. Hanya saja kalau misalnya terasa nanti beasiswa akan datang kemudian keliru. Ternyata memang kita sendiri yang harus struggle untuk mendapatkannya. Terus terang saja saya mengajukan dari tahun pertama beasiswa untuk kebutuhan hidup ya. Baru dapatnya itu di semester ketiga. Jadi selama semester pertama dan semester kedua saya itu jadi hampir sebagian besar hidup saya itu ada di Salman. Karena di Salman itu di Masjid Salman mungkin teman-teman tahu ya. Di situ banyak gratisan makanan. Ada event apa, ada makanan gratis, serang. Ya itulah kelakuan mahasiswa pas zaman saya dulu ya. Memang tidak seindah yang dibayangkan pada saat SMA gitu ya, jadi mahasiswa itu ya. Tapi justru di sanalah nilai-nilai yang bisa kita ambil gitu ya, nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai yang bisa mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Ya memang singkat cerita semester 3 itu dapat beasiswa dan kebetulan ya beasiswa di ITB itu ada beasiswa dari alumni. Jadi setiap angkatan kalau di ITB ya itu ada semacam perkumpulan alumni. Jadi mereka itu gitu ya yang sudah mapan gitu ya mengumpulkan uang untuk berdonasi, nanti akhirnya itu menyeleksi beberapa mahasiswa-mahasiswa yang butuh beasiswa untuk diberikan oleh mereka. Nah jadi istilahnya mah ya alhamdulillah saya juga dapat bantuan dari kalau saya ya dari alumni angkatan 74. Nah teman-teman bayangkan gitu ya, jadi mereka tuh
pertama kali masuk ITB angkatan 74. Sampai saya kuliah sekitar tahun 2010 2011 itu masih sering berkumpul mereka itu. Masih kuat ikatannya. Kita memang menjadi wasilah juga ya untuk memberikan bantuan kepada teman-teman mahasiswa yang kurang mampu di ITB. Selain memang beasiswa di ITB memang sangat banyak ya, ada yang dari perusahaan, ada yang dari pemerintah langsung. Kalau bidik misi itu mah udah nggak usah disebut lah, pasti banyak di ITB gitu. Nah, dari sana setelah saya mendapatkan beasiswa, memang ini jadi kesempatan bagi saya untuk lebih melejitkan kembali potensi ya di baik itu di studi ataupun di keorganisasian, dan memang benar gitu terlihat sangat jelas perbedaannya gitu ya. Dari sisi nilai ya, dulu terus terang aja tahun semester pertama sampai semester kedua itu ya karena memang fokus waktunya kebagi kemana-mana, dalam tanda kutip nilai saya itu memang kurang bagus. Tapi setelah mendapatkan bantuan, alhamdulillah bisa sedikit lebih memperbaiki gitu. Jadi akhirnya permasalahannya tinggal tadi gitu ya, bagaimana menyesuaikan antara kegiatan organisasi dan juga kegiatan studi supaya tidak saling mendekonstruksi gitu, saling menghancurkan gitu ya. Karena ada juga yang beralasan kuliahnya lama, kenapa? Karena saya sibuk organisasi bang, sibuk membela kepentingan rakyat, akhirnya kuliahnya jadi molor. Ya sebenarnya itu nggak salah, silakan saja gitu ya. Tapi jangan sampai menyalahkan kegiatan organisasinya apabila kegiatan studinya itu kurang bagus ya atau dipertanyakan. Nah memang saya ingin sedikit cerita lagi ya terkait dengan kondisi kampus pada waktu itu. Jadi belum seperti sekarang ya, eranya gadget yang sangat merajalela gitu ya. Jadi dulu itu ya HP masih via SMS ya, masih via SMS di zaman saya, sehingga memang frekuensi berkumpulnya itu lebih sering. Jadi ada kegiatan apa nih, misalnya tahun pertama ya kegiatan apa. Jadi ya via koordinasi via telepon itu atau HP itu ya cuma sekedar SMS saja. Ada seorang bikin jarkom, panjang gitu ya, disebar. Yang kadang kan kalau SMS-nya kan SMS itu kan biasanya ada satu SMS, jadi dua SMS. Saking panjangnya jadi ada 3 SMS gitu ya. Zaman dulu, zaman saya. Gitu. Mungkin teman-teman belum udah zamannya medsos ya, jadi lebih praktis. Sehingga akhirnya porsi untuk berkumpul dengan teman-teman itu jadi lebih banyak gitu ya. Jadi paling mudah kalau misalnya satu fakultas seangkatan di saya itu bisa sampai 250, 300. Jadi ada lapangan atau ada kalau tempat favorit kita mah namanya amphitheater di ITB. Itu bisa menampung sampai 300 orang dan satu orang itu berdiri di bawah gitu ya, kayak seperti podium, seperti tempat konser lah gitu ya. Dan memang sangat sering sekali gitu ya, sangat sering sehingga memang ketika melakukan kegiatan-kegiatan itu terus terang aja kalau misalnya melihat kondisi sekarang gitu ya yang memang serba praktis bisa melalui media sosial, memang kedekatan zaman dulu itu lebih terasa gitu karena sering ketemu gitu. Bukan hanya kuliah ya pas ketemu tuh, jadi pas kegiatan-kegiatan lain terutama pas kegiatan-kegiatan organisasi, itulah momen-momen emas di mana sebenarnya secara tidak langsung kita itu menempa diri, melatih diri supaya kita itu bisa berkontribusi optimal ketika kita nanti terjun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan sampai ini ya, jadi penyakit mahasiswa itu ya, ketika jadi mahasiswa dia sepertinya sangat keren sekali gitu ya. Tapi pada saat turun ke masyarakat atau ketika dia sudah lulus, dia itu kadang nggak, dalam tanda kutip ya, sama sekali nggak berguna buat masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya cuma kerja, nyari uang gitu sebanyak-banyaknya. Jadi akhirnya jadi saudagar gitu atau jadi orang kaya. Sehingga lupa sebenarnya bahwa masyarakat itu butuh. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Masyarakat itu butuh orang-orang pintar, butuh orang-orang peduli untuk membantu. Nah, inilah ujiannya ya, ujian bagi mahasiswa gitu ya. Sekilas saja, jadi aktivitas yang sering saya lakukan pada saat masa kuliah itu ya seperti aksi ya. Kalau aksi udah pasti ya, zaman saya dulu masih keren-keren tuh aksi itu. Orang aksi itu masih keren.
menyampaikan pendapat gitu ya. Tapi sekarang nggak tahu apakah masih keren atau enggak gitu ya. Bagi generasi sekarang yang sudah pakai Line, pakai apa gitu ya, ya walau alam ya. Ya memang pengabdian masyarakat itu sering, interaksi dengan masyarakat itu sering. Bahkan ketika ada isu misalnya kenaikan harga BBM itu masyarakat biasanya turun. Mahasiswa biasanya turun langsung tanya ini masalahnya apa. Yang paling gampang ditanya itu tukang dagang. Tukang dagang, tukang apa ya, nasi uduk, tukang bakso ya, ngobrol aja gitu ya. Jadi tukang warteg gitu ya sama mereka. Oh, ternyata memang dengan naiknya harga BBM kemungkinan besar harga makanan di tempat mereka juga bakal naik. Nah, ini jadi masalah juga bagi mahasiswa. Apalagi yang beasiswanya pas-pasan gitu ya. Nah, itu sehari-hari seperti itu saja gitu ya. Karena studi itu kalau cuma cuma studi saja gitu ya. Khawatirnya kita itu jadi semacam manusia tapi robot gitu ya. Jadi kayak nggak ada sama sekali kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar. Nah itu mas sebenarnya pengalaman sederhana dari saya ya dan terakhir mungkin saya ingin menutup dengan cerita sedikit terkait dengan penelitian di hidrografi. Jadi memang penelitian di kampus itu pada dasarnya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Walaupun terbatas, terbatas itu maksudnya ya dananya terbatas, instrumennya sederhana, dan memang yang menjadi ganjalan kalau menurut saya memang standar yang harus ditempuh itu adalah standar yang ditentukan oleh luar. Artinya kalau teman-teman itu mengsubmit ke jurnal mana, kalau mau diterima ya harus sesuai dengan standar orang-orang yang ada di sana. Gitu ya. Nah sementara apakah orang-orang yang di sana itu paham nggak gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita ya belum tentu. Sehingga kalau di ITB itu tidak hanya ada penelitian gitu ya, tapi ada pengabdian masyarakatnya juga. Dan itu dilakukan oleh setiap kelompok keahlian. Jadi yang namanya kelompok keahlian kalau di ITB itu adalah perkumpulannya dosen-dosen untuk meneliti. Teman-teman mungkin pernah pada asing ya dengan istilah kelompok keahlian, tapi kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah program studi atau jurusan, nah kelompok keahlian itu sebenarnya sama dengan itu gitu ya. Hanya saja peruntukannya beda. Kalau jurusan itu untuk mengelola mengelola perkuliahan. Sedangkan kalau kelompok keahlian itu tempat untuk melakukan penelitian. Jadi tidak akan ada itu nanti penelitian di program studi, tapi memang di kelompok keahlian tersebut. Nah, sedangkan di kelompok keahlian hidrografi sendiri, ini sebenarnya memang rada-rada susah kalau dijelaskan dalam waktu singkat ya. Karena memang intinya jadi hidrografi itu sendiri meneliti terkait dengan potensi-potensi yang di perairan terutama di Indonesia gitu ya. Seperti misalnya yang istilah-istilah populer mah ada tol laut gitu ya. Ada apa? Ada kilang minyak, rig. Mungkin itu istilah-istilah yang sering kita dengar ya. Atau misalnya ada istilahnya pelayaran, kemudian angkutan barang, logistik. Nah, itu semuanya adalah bidang kajian dari hidrografi. Nah, kita itu dari mulai memetakan dasar laut sampai kita itu memetakan permukaan lautnya, itu semuanya dikaji untuk memberikan semacam apa ya? Menemukan sesuatu-sesuatu yang baru supaya bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Karena kalau kita melihat potensi Indonesia itu hampir 2/3-nya itu adalah perairan. Tapi justru pembangunannya itu masih berorientasi kepada darat gitu ya. Walaupun misalnya hari ini pemerintah hari ini itu menggaungkan semacam ayo kita bangun di laut, ada tol laut loh, tapi sebenarnya implementasinya itu belum terlalu signifikan. Bahkan kalau menurut saya gitu itu masih kayak apa ya? Main-main lah gitu ya. Soal-soalan aja gitu ya mau membangun di laut, padahal sebenarnya dari sisi penelitian, dari sisi instrumentasi penunjang di pembangunan perairan itu sebenarnya masih belum semasif di darat. Ya malah sebenarnya ya ini sebenarnya rada ini juga ya, rada sedikit masukan juga gitu ya. Kalau memang kita ingin berorientasi untuk membangun laut, tapi kenapa justru sebagian besar anggaran itu dicurahkan untuk infrastruktur darat gitu. Misalnya apa jalan tol gitu, itu kan darat ya, kecuali tolnya tol laut gitu. Ini faktanya kan tidak ada. Jadi memang bidang kajiannya itu rada jauh dari ini ya, dari kebiasaan obrolan sehari-hari orang-orang umum lah gitu ya. Dan memang untuk saya sendiri, saya lebih fokusnya itu di pengelolaan kawasan pesisir.
Jadi saya lebih di perencanaannya ya. Jadi bagaimana merencanakan sebuah wilayah kawasan pesisir yang terintegrasi. Itu masih menjadi ini ya, masih menjadi catatan bagi kita ya. Banyak sekali konflik-konflik kepentingan yang ada di daerah-daerah tersebut. Daerah tersebut itu maksudnya daerah pesisir ya. Baik itu para wisata, kemudian pertambangan, kemudian itu semuanya saling ini ya, saling bentrok di sana gitu ya. Dan kembali itu memang menjadi salah satu kajian. Selain yang paling terkenal kalau di hidrografi itu adalah mengukur kedalaman. Nah itu mah udah basic lah gitu ya. Bahkan ITB sendiri sebenarnya memang kalau kalau dilihat dari sejarah itu adalah universitas ketiga di dunia yang mempromosikan hidrografi gitu, pada zamannya dulu gitu. Nah sebenarnya kan kalau misalnya universitas yang awal-awal mempromosikan hidrografi harusnya bidang hidrografi kita itu maju gitu ya. Tapi ya memang belum ke sana karena memang dari sisi apa ya? Dari sisi supportnya juga memang rada kurang. Intinya memang kembali gitu ya ketika kita melakukan penelitian pada dasarnya itu merupakan saya jadi ceramah soal ini ya tridharma perguruan tinggi gitu ya, ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Jadi kalau misalnya teman-teman di kampus bisa melakukan tiga-tiganya semua gitu itu sangat bagus sekali. Teman-teman benar-benar menjiwai sebagai orang kampus gitu ya, bukan hanya sekedar numpang di kampus gitu ya. Nah saya numpang di kampus aja lah 5 tahun ya, setelah itu kemana gitu ya, dan cuma belajar doang gitu ya. Nah, jadi tiga-tiganya itu perlu dilakukan kalau menurut saya, karena bukan berarti saya sudah bagus atau sudah apa gitu ya. Tapi ini menjadi pengingat juga gitu ya bagi mahasiswa bahwa sebenarnya aktivitas mereka di kampus itu tidak hanya belajar, tapi kita harus mengingat masyarakat juga dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat apapun bentuknya, dan juga kita juga berkontribusi dalam bidang penelitian karena memang orang yang bisa melakukan penelitian itu hanya orang lulusan kampus gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan orang selain orang kampus bisa melakukan penelitian-penelitian yang bagus sehingga akhirnya berguna untuk masyarakat ke depannya. Nah, seperti itu barangkali mungkin dari saya Kang Lukman. Uh, Kalau misalnya ada apa-apa mah nantilah bisa dilanjut di kemudian ya. Di situ terlalu lama. Saya kembalikan kepada Kang Lukman saja. Wah, Lukmannya lah. Kemana nih? Oke, Kang Lukman. Saya kembalikan ya. Siap, Kang. Ya, terima kasih ya kepada kita semua. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lukman nggak ada ya? Mohon maaf, saya baru gabung. Baru tadi ada di sini hujan. Kayaknya masih pembicara ke satu kedua ya. Masih ada Kang Rizky. Mohon maaf, tadi ada gangguan kendala teknis. Kang Andika sudah selesai ya? Mohon maaf pada para peserta ya, karena tadi tiba-tiba saya harus keluar otomatis, berarti ada gangguan jaringan. Ini insya Allah ya, tadi Kang Andika sudah berbagi kepada kita semua soal pengalamannya ketika menjadi mahasiswa, baik itu tentang studinya maupun ketika menjadi aktivis pergerakan gitu ya. Jadi antara kuliah dan organisasi itu dua hal yang seharusnya jangan dibenturkan satu sama lainnya, tapi harus kita jalankan secara proporsional gitu ya. Terutama dalam hal memanage waktu, bagaimana kita sebagai mahasiswa dilatih gitu ya dengan organisasi itu untuk bisa memanage waktu dengan baik gitu ya, sehingga antar kegiatan kuliah dan organisasi itu bisa berjalan secara berdampingan gitu ya, dan tidak berbenturan satu sama lain. Dan juga tadi Kang Andika sudah menyampaikan pengalamannya sebagai peneliti ya, karena kita ketahui ya sebagai pengabdian pada masyarakat. Jadi harapannya selagi menjadi mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi itu bisa kita wujudkan gitu ya dalam berproses, baik itu ketika kita menjadi mahasiswa, selama menjadi mahasiswa di kampus. Ini langsung aja ya kita akan lanjut pembahasan agenda ngabuburit kita seputar bincang beasiswa, studi, mapres, riset, dan Ramadan di masa pandemi ini. Ke pemateri yang selanjutnya ini Kang Rizky ya, Kang Rizky Putra Subagja. Beliau ini merupakan mahasiswa Universitas Jauf Al-Jaud di Saudi Arabia. Mungkin kepada Kang Rizky bisa langsung menyampaikan materinya Kang, seputar pengalaman studinya di Arab Saudi dan juga kondisi Ramadan yang berlangsung di Arab itu seperti apa Kang? Silakan pada Kang Rizky Putra ya. Kang Rizky. Oke. Sebentar ya, kita tunggu dulu.
Beliau sepertinya dari tadi sudah menemani kita ya sejak awal. Dan sekarang saya lagi coba kontak beliau ya. Mungkin salat dulu beliau di Saudi azan duhur, mungkin bisa ke Kang Rafi. Kang Rafi dulu. Oh iya, siap-siap. Oke, berhubung Kang Rizky sepertinya sedang ada urusan lebih dahulu ya. Insya Allah mungkin kita akan lanjutkan selingi ya materi pada sore hari ini dengan pemantik yang ketiga ya. Insya Allah juga sudah hadir di antara kita semua. Ini beliau ini Muhammad Rafi Anggara ya. Beliau merupakan mahasiswa berprestasi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019 dan juga merupakan pegiat dari komunitas Sunnahillah Indonesia. Mungkin kepada Kang Raffi ya bisa berbagi kepada para peserta mengenai mungkin perjuangannya gitu ya untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, suka dukanya seperti apa ya. Mungkin kepada Kang Raffi ya dipersilakan bisa berbagi kepada para peserta pada agenda ngabuburit literasi pada sore hari. Silakan Kang. Ya, Kang Raffi baru masuk lagi ya. Kang Raffi standby. Raf. Cek sound Raffi. Nah itu baru masuk. Ya insya Allah ya untuk materi kita selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh Kang Raffi ya. Kang Raffi Anggara. Beliau ini merupakan mahasiswa berprestasi UPI ya tahun 2019 dan juga pegiat dari komunitas Sunnahillah Indonesia. Kang Raffi sudah bisa standby? Ada ya saya. Oke, sip. Ya mungkin pada Raffi dipersilakan ya untuk berbagi bagaimana perjuangannya nih untuk bisa menjadi mapres maupun aktivis di kampus, suka dukanya seperti apa ya. Silakan Kang Raffi. Ya. Ini tadi saya tuh udah join, tapi ternyata pas diminta untuk sharing, laptop saya langsung mati. Ada kendala di sini. Di sini lagi hujan dan agak kerepotan. Mohon maaf ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, rekan-rekan semua. Hari sore ini saya diperkenankan untuk sama-sama bersilaturahim dengan kawan-kawan semua. Walaupun kita sekarang dalam keadaan di tengah wabah ya. Kita juga berdoa semoga wabah ini segera selesai dan kita pun nanti setelahnya kita dapat bersua ya, bertemu, bersilaturahim secara langsung mudah-mudahan. Ya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Anggara. Saya juga ya kalau di kampus saya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Sekarang semester 8 lagi nyusun skripsi, mohon doanya teman-teman semua. Dan saya ya tahun kemarin 2019 diamanahi oleh UPI ya sebagai mahasiswa berprestasi ke-1 gitu. Alhamdulillah. Dan di samping itu saya juga ini terlibat di pengelolaan pengurus Sunnahillah Indonesia yang mengadakan acara ini bareng DNA Muslim ID. Nah, saya di Sunnahillah sebagai tim media ya. Sedikit-sedikit bantu untuk desain dan yang berkaitan dengan media gitu ya, dengan konten. Saya bersyukur juga teman-teman bisa hadir di sini dalam sebentar. Ya bisa hadir bareng teman-teman semua, bareng khususnya nih kedua pemateri yang luar biasa, ada Kang Rizky Subagja dari Arab, Masya Allah. Saya pengen diskusi juga nanti sama Kang Rizky, pengen gimana sih kuliah di sana.
karena ada kepikiran juga pengen kuliah di sana ya, mungkin S2 atau S3. Dan ini ada Kang Permadi ya, Masya Allah. Saya mikirnya ini Permadi, kirain Permadi aktivis ya. Ternyata Andika Permadi. Permadi aktivis itu ini Abu Janda. Ya. Ya. Jadi kalau di pamflet ya, saya diminta untuk sharing terkait aktivitas saya, khususnya yang mungkin menjadi referensi teman-teman di sini berkaitan dengan kuliah, studi, beasiswa ataupun mapres ya. Karena mungkin saya brandingnya di sini sebagai mapres. Nanti saya mungkin sharing juga mapres. Mungkin ini lebih khususnya ke teman-teman yang masih sarjana. Mungkin kalau Kang Rizky atau Kang Andika juga Kang Nukman ya di sini moderatornya sudah pada lulus sarjana mungkin ya. Tapi mungkin sedikit lah ada beberapa hal yang bisa sharing dan itu pun bisa tetap diterapkan gitu ya untuk kehidupan khususnya gitu. Oke, jadi ini saya sharing aja ya, ngobrol. Jadi mungkin kalau dibilang mapres, jadi kalau dikatakan saya kuliah di elektro karena mungkin dulunya saya SMK juga jurusan teknik elektro. Saya coba daftar SNPTN, alhamdulillah keterima di UPI gitu ya, jurusan pendidikan teknik elektro. Nah, selama perkuliahan tentunya tadi yang disampaikan oleh Kang Permadi juga bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu punya fungsi diantaranya 3 gitu ya, penelitian, pengabdian dan juga pendidikan gitu ya. Nah, dan ketiga ini tentunya sebagai mahasiswa kita harus optimal. Walaupun saya pribadi juga belum gitu ya, masih belajar. Nah, ketika kemudian pertama kali kuliah semester 1, saya ya punya motivasi untuk bisa membanggakan orang tua semaksimal mungkin dalam kuliahnya. Dan akhirnya bahkan di kamar tidur pun ya di dekat kampus itu saya tinggal, kebetulan saya tinggal di masjid ya teman-teman. Selama kuliah dari awal sampai sekarang saya tinggal di masjid. Dan di sana saya bertanggung jawab sebagai takmir masjid, kemudian mengelola kegiatan pendidikan baik itu anak-anak, remaja, bahkan juga ibu-ibu bapak gitu ya, alhamdulillah. Dan dari situ justru keberkahan banyak hadir gitu ya. Alhamdulillah ya, ibadah bisa terjaga dan sebagainya. Dan salah satu yang saya lakukan ketika di sana itu ya, di kamar masjid itu saya, di kamar takmir saya tuh tempel sticky note dengan mimpi-mimpi saya selama kuliah. Di antaranya itu ingin jadi mahasiswa berprestasi gitu ya, mahasiswa berprestasi. Dan di sana kenapa memiliki impian seperti itu? Karena bisa dibilang ya ingin membanggakan orang tua gitu ya. Dan mahasiswa berprestasi atau mapres itu adalah suatu hal yang prestisius di tingkat kampus. Kalau mungkin teman-teman yang kuliah sarjana itu tahu yang namanya PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Itu tuh semacam ajang paling bergengsi tingkat nasional ya, di tingkat sarjana yang skala nasional gitu ya. Tapi itu mungkin sifatnya kelompok. Tapi kalau yang sifatnya individu, yang nasional dan juga bergengsi, yang paling bergengsi itu namanya pemilihan mahasiswa berprestasi gitu ya. Dan di situ saya karena ya kita bermimpi semaksimal mungkin, saya bermimpi untuk bisa jadi mapres. Walaupun dulu mungkin mapres itu tingkat fakultas, tapi qadarullah ketika kemudian ikut seleksinya terpilih jadi mapres ke-1 tingkat kampus gitu ya, alhamdulillah. Nah, tapi tidak ujuk-ujuk ya kalau bahasa Sundanya, tidak kemudian langsung terpilih gitu ya, tapi tentunya harus melalui proses. Bahkan kenapa saya di awal semester 1 pun sudah menargetkan, tentunya karena memang memerlukan persiapan yang sangat matang gitu ya. Pemilihannya sendiri itu semester 6 ya, semester 6 pemilihannya. Dan ketiga unsur dari apa yang diharuskan ada di mahasiswa itu memang harus dijalani gitu ya. Pengabdian, pendidikan, juga penelitian itu. Dan alhamdulillah ketika kemudian proses kuliah dari awal semester sampai kemudian pemilihan seleksi mahasiswa berprestasi, seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi, saya jalani gitu ya pengabdian. Mungkin dari saya tinggal di masjid pun itu sudah sangat mengabdi gitu ya, alhamdulillah, dan memang saya menikmati itu. Dan mungkin saya juga aktif di beberapa komunitas, organisasi kampus dan lain sebagainya. Dan juga secara pendidikan alhamdulillah akademik saya pun bisa dikatakan baik gitu ya. Dan penelitian pun saya sering ikut agenda-agenda ilmiah
dan bahkan internasional juga. Alhamdulillah ya. Mungkin teman-teman boleh cek juga ini. Saya nggak ngasih CV ya ke moderator, tapi mungkin teman-teman bisa cek di Instagram saya ya, bagaimana aktivitas saya. Muharraf AGR ya, jangan lupa di follow. Nah itu, tapi ya tentunya nggak hanya sekedar menjalani persiapan itu, karena kalau kita ingat ya, salah satu motivasi yang diberi, yang ada ya, satu statement dari John Maxwell dalam bukunya tentang pemuda, yaitu success occurs when opportunity meets preparation, bahwa sukses itu hadir atau lahir dia ketika pertemuan ketika persiapan bertemu dengan peluang gitu ya. Jadi kita gak hanya ya. Jadi teman-teman itu misal pengen jadi mapres atau pengen jadi kayak Kang Riksi Subagja, dan mungkin penelitiannya luar biasa kayak Kang Permadi ya, tentunya memerlukan persiapan yang matang gitu ya, dan ini merupakan kawasan kita gitu teman-teman. Kalau dalam dalam Islam atau dalam pembelajaran Islam, ini merupakan lingkaran yang dikuasai kita gitu ya, yang disebut mukhayyar gitu ya, mukhayyar yang kita pun dari niat, dari prosesnya, bahkan dari tujuannya, bahkan outputnya akhirnya harus sesuai dengan hal yang memang itu merupakan ibadah gitu ya, sehingga nanti ketika dihisab merupakan nilai pahala gitu. Dan mungkin saya pun dari niatnya ingin kuliah, ingin jadi mapres itu karena ingin membangun orang tua, insya Allah jadi pahala gitu ya. Teman-teman pengen kuliah di luar negeri gitu ya, insya Allah itu menjadi pahala gitu ya. Dan ketika niatnya baik, kemudian insya Allah apalagi diniatkan karena Allah, akan Allah permudah gitu ya. Bahkan ketika saya kuliah pun segala dipermudah gitu ya, ikut lomba-lomba bisa juara, dapat banyak insentif. Bahkan saya pun selain beasiswa bidik misi, kebetulan saya beasiswa bidik misi kuliah, saya juga dapat beasiswa swasta ya dari salah satu lembaga zakat. Jadi alhamdulillah ketika kuliah itu hampir setiap bulan, ya mungkin bisa dikatakan gaji per bulan tuh lumayan tuh ya, karena dari 2 sumber gitu. Alhamdulillah. Jadi ketika memang kita diniatkan karena Allah, kemudian dijalankan dengan sesuai ketentuan ya, tidak melewati batas syariat, maka insya Allah ya, buat teman-teman di Indonesia Tengah udah pada berbuka ya, Wilujeng sangat berbuka. Jadi itu ya, kalau kita prosesnya baik, niatnya baik, insya Allah akan Allah permudah. Dan kita juga harus serius gitu ya. Nah ini soal persiapan. Jadi persiapan pun harus optimal gitu ya. Dan kita harus bisa mengenali diri kita, kemampuan kita. Nah kalau teman-teman tahu salah satu fungsi mahasiswa itu disebutnya insan akademis. Insan akademis itu kalau kita tahu ya, ada beberapa poin kayak agent of change, burden of value, moral force, kemudian apa lagi, social control, terus dan lain sebagainya. Ada 5 poinnya di insan akademis. Yang intinya itu adalah mereka, insan akademis itu adalah yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada gitu ya. Mereka memberikan solusi yang kritis terhadap permasalahan yang ada. Nah, itulah fungsi mahasiswa. Maka dari itu ketika kita menjalani proses yang ketika menyelami dunia perkuliahan kampus, kita kemudian perlu mempersiapkan diri kita sebagai insan akademis dengan dunia ilmiah kita berpikir, memberikan ide, gagasan ilmiah terhadap masalah-masalah yang ada. Dengan kemampuan kita dalam mendidik, juga kita memberikan solusi. Dengan kemampuan kita dalam mengabdi, juga kita memberikan solusi gitu atas permasalahan yang ada. Sehingga kita insya Allah bisa menggapai tujuan kita dalam berkuliah sebagai mahasiswa gitu ya. Nah, kalau tadi kata John Maxwell kan ada 2 sisi ya. Selain kemudian ada sisi peluang. Kalau persiapan itu bisa dikatakan sebagai kawasan kita ya, mukhayyar gitu ya. Mukhayyar, kita bisa mengendalikannya, kita pun bakal dihisab di situ. Tapi juga kemudian ada kawasan peluang. Peluang ini mungkin bukan kehendak kita, bahkan bisa dikatakan ini mungkin Allah yang memberikan peluang kita. Kalau kita sudah persiapan dengan maksimal, misal pengen kuliah ke luar negeri, tapi ternyata
Allah tidak mengizinkannya, maka peluangnya sedikit. Kalau ibaratnya sumbu kartesian nih teman-teman, kalau sumbu kartesian itu ada sumbu X dan Y ya, koordinat kartesian itu ada sumbu X dan Y, maka persiapan dan peluang itu sumbu X dan Y semakin tinggi, maka gradiennya pun akan semakin lurus gitu ya. Nah, jadi itu peluang pun ini teman-teman harus urusannya Allah, dan kita pun bisa mendekatinya dengan cara mendekati yang maha memberikan peluang, yaitu Allah. Kalau dalam surat Muhammad itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Jadi kita pun bisa Allah permudah urusannya ketika kita menolong agama Allah. Jadi itu ya, kita tolong agama Allah, mengabdi karena Allah di masyarakat, insya Allah nanti Allah pun mempermudah segala urusan kita. Ini yang saya rasain teman-teman. Persiapan kita optimalkan, dan jangan lupa juga ikhtiar, ya ikhtiar itu persiapan, jangan lupa doa, dan juga membantu agama Allah. Jadi libatkan Allah terhadap setiap ikhtiar kita. Seperti itu. Jadi memang banyak sekali kemudian hal yang bisa kita lakukan di dunia mahasiswa dengan pemikiran yang Allah berikan kepada kita itu, dengan pemikiran yang kritis, jiwa muda kita dan sebagainya. Terlebih kita mahasiswa itu memang adalah gitu ya, disebut sebagai akademis gitu ya. Dan kita harus bisa mengoptimalkan itu. Itu mungkin ya. Dan saya alhamdulillah ketika menjadi mahasiswa berprestasi, manfaatnya ya saya punya filosofi, jika belajar adalah ibadah maka berprestasi adalah dakwah gitu ya. Jadi ketika menjadi mahasiswa berprestasi pun alhamdulillah saya dakwah saya bisa semakin luas, orang-orang melihat saya sebagai mapres dan lebih menghargai dakwah saya gitu ya. Salah satunya itu fakta di lapangan. Bahkan saya pun sering diminta untuk diskusi sharing kayak gini gitu ya, diundang, dan itu pun alhamdulillah menjadi dakwah saya gitu ya buat rekan-rekan di luar sana gitu. Dan insya Allah dapat menginspirasi juga gitu, walaupun mungkin saya pribadi terus belajar. Itu mungkin ya sharing dari saya sebagai pemantik. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Kang Nukman. Ya, terima kasih ya kepada Kang Raffi ya sudah menyampaikan pengalamannya ketika menjadi mahasiswa, dan juga beliau sebagaimana yang beliau sampaikan ya, bahwa belajar itu adalah ibadah, maka berprestasi adalah dakwah. Jadi niatkan gitu ya, segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, agar segala aktivitas kita bernilai ibadah gitu. Termasuk tadi ya, belajar dan berprestasi sebenarnya yang sudah tadi Kang Raffi share kepada kita semua ya, bagaimana pengalaman beliau yang memiliki salah satu mimpinya menjadi mahasiswa berprestasi dan menjadikan wasilah Mawapres itu menjadi ladang untuk bisa menebarkan kemanfaatan gitu ya, menebarkan kebaikan, menebarkan dakwah kepada umat, insan akademis di kalangan kampus. Insya Allah ya, pemantik kedua sudah menyampaikan materinya, Kang Raffi. Bagi teman-teman atau para peserta yang sudah penasaran ingin bertanya, mungkin bisa coba mengetikkan dulu ya pertanyaannya, nanti di chat saja, di fitur chat gitu ya, nanti akan dijawab ketika sesi pertanyaan di sesi terakhir ya, setelah nanti Kang Rizky ya selaku pemantik terakhir yang akan menyampaikan materinya. Pun Kang cek sound dulu, Kang Rizky standby Kang. Standby Kang. Ayo suaranya jelas? Jelas. Alhamdulillah, insya Allah ya, pemateri kita yang terakhir ya ini Kang Rizky Putra Subagja. Beliau ini merupakan mahasiswa dari Universitas Jauf Saudi Arabia ya. Ini beliau langsung dari Arab nih, jauh-jauh untuk bisa berbagi gitu ya, berbagi inspirasi pengalaman kepada para peserta pada sore hari ini ya. Dan langsung saja Kang Rizky ya, untuk bisa sharing Kang, bagaimana pengalaman studinya di Arab dan juga kondisi Ramadan di sana Kang. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk semuanya yang sudah hadir di acara hari ini. Mungkin saya akan berbicara tentang bagaimana situasi Ramadan di sini setelah COVID-19 berlangsung ya, wabah ini, dan bagaimana
situasi di sini gitu, tentang akademi itu sendiri gitu, akademisi di sini sendiri tentang bagaimana belajar di sini gitu, luar negeri mungkin. Mungkin ini eh, kedua ya, mungkin sebelumnya mungkin saya di Korea belajar di sana, mungkin negara kedua saya belajar gitu. Sebelumnya saya belajar di salah satu universitas di Korea juga sebelum langkah ke sini gitu. Jadi di sini saya sudah sedikit bercerita ya, sudah 3 tahun di Saudi belajar di sini, banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa menjadi referensi buat kita semua gitu, bagaimana belajar di luar negeri dan di Indonesia. Mungkin sama saja ya, mungkin sama saja, tidak ada yang jauh beda gitu antara di Indonesia dan di luar negeri, mungkin karena situasinya saja yang berbeda, mungkin dari segi bahasa, kultur, yang harus kita mencoba belajar gitu, dalam artian budaya dan kultur seperti apa gitu kan, itu yang mungkin menjadi poin ya, karena berbeda sekali gitu kan, dari kultur dan budaya, mungkin apalagi di Timur Tengah gitu kan, berbeda dengan budaya di Indonesia ya. Mungkin saya akan sedikit bercerita tentang situasi ini di Saudi setelah COVID-19 ini, saat bulan Ramadan ini mungkin sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda, karena saat sebelum Ramadan menjelang ini, COVID-19 ini menjadi wabah di Saudi sendiri, mungkin sekarang terjadi yang namanya jam malam ya, jam malam dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu kan. Jadi tidak boleh keluar, tidak boleh melakukan aktivitas luar dari jam 9 sampai jam 5 sore gitu. Karena saya melihat statistik di Saudi sendiri ya, Saudi sendiri itu terkait jumlah jumlah total yang terjangkit di Saudi itu sekitar 57.345 orang yang terjangkit virus corona ini per hari ini gitu, yang meninggal 320 orang dan yang sehat 28.740 orang, dan di sini adalah WNI yang terjangkit sendiri itu sekitar 78 kasus dan yang meninggal 12 orang. 12 orang. 12 orang karena hakikatnya pemerintah Saudi ya terkait COVID-19 ini sangat sangat ketat mengenai aturan sendiri ya. Di sini berbeda dengan di Indonesia yang terserah lah ya mereka mau seperti apa, karena pemerintah sendiri mungkin dari pusat dan daerah yang sangat-sangat tidak kompak dalam aturan gitu. Timpang tindih aturan yang dimana antara pusat seperti ini dan daerah seperti ini gitu kan, berbeda sekali jauh gitu dengan di Indonesia gitu. Di Indonesia gitu. Di Indonesia gitu. Mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa saya ulas di sini terkait situasi COVID-19 di Saudi sendiri ya, di mana setiap daerah melakukan lockdown sendiri, seperti di daerah Riyadh, di Jeddah, di Madinah, di Mekah, di kota-kota besar tersendiri itu menjadi karantina per wilayah. Karantina per wilayah yang artian karena jumlah infeksi yang sangat besar sendiri gitu ya, apalagi di kota Riyadh itu sekitar perharinya itu sekitar 450 orang, di Mekah sekitar 300 lebih perharinya gitu, karena pada hakikatnya infeksi yang pertama terbesar itu adalah di Saudi, itu di kota Riyadh dan Mekah, di mana kota yang menjadi pusat orang yang bisa dibilang pusat yang berlalu lalang gitu, di provinsi Riyadh, Mekah dan Jeddah, Madinah itu menjadi pusat-pusat orang yang berlalu lalang gitu, kota-kota pusat besar gitu. Karena pada hakikatnya di sana itu di Mekah sendiri sampai saat ini terjadi beberapa wilayah yang di dalam artian di karantina gitu, per wilayah kalau kita bisa disebut per kampung gitu, wilayah-wilayah di Arab, karena di sana sendiri itu terjadi banyak sekali yang terinfeksi COVID-19 ya, di era Mekah sendiri COVID-19, dan di sana sendiri itu banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang gitu ya, berlalu lalang di sekitar Arab sendiri gitu, banyak
sekali yang ditangkap gitu karena melanggar jam malam gitu. Banyak sekali di sini hal-hal yang bisa saya diskusikan gitu dalam artian terkait statistik jumlah korban COVID-19 ya. COVID-19 mungkin dari pemerintah Arab Saudi sendiri pada tanggal 23 sampai tanggal 27 Mei menutup semua itu semua sektor ditutup namanya dari tanggal 23 Mei sampai tanggal 27 Mei sendiri itu akan ditutup mengenai yang di dalam Saudi itu. Kenapa? Karena pada sebelumnya gitu itu terjadi pembebasan dalam artian larangan itu terlalu dibebasin dan ternyata ketika dibebasi itu jumlah infeksi yang melanda Saudi itu sangat-sangat besar, sangat-sangat bisa dibilang melonjak gitu. Makanya ketika aturan itu dibebaskan itu melonjak pada tanggal 16 kemarin itu sekitar jumlah yang terinfeksi itu sekitar 2.840 orang. 2.840 orang yang saya kutip dari Departemen Kesehatan Saudi, di mana ketika tanggal itu menjadi tanggal merah ya bagi Saudi karena itu menjadi puncak di mana perharinya itu 2.840 itu menjadi puncak, sangat-sangat puncak sekali di saat seperti mereka gitu. Di saat tanggal 16 Mei itu Arab Saudi melakukan keadaan darurat di mana mereka memutuskan pada tanggal 23 sesudah Lebaran, sesudah sholat Id itu tidak boleh sama sekali ada yang keluar dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Tanggal 27 itu sama sekali tidak boleh ada yang keluar sama sekali, aturan sangat COVID-19 ini. Karena pada hakikatnya pemerintah Saudi mengenai aturan itu berbeda jauh dengan di Indonesia ya, di mana pemerintah Indonesia ya, maaf mungkin saya hanya sekedar saran mungkin buat mereka sendiri, sangat bertabrakan gitu dalam artian aturan dari pusat dan daerah sangat-sangat tidak kompak, berbeda sekali dengan di Saudi yang mengenai aturan tersebut melalui COVID-19 ini sangat-sangat ketat gitu, di mana dari pusat, dari kerajaan sampai ke daerah itu sangat-sangat sistem dan mekanismenya sangat-sangat benar-benar baik gitu, di mana perkumpulan data mengenai perharinya yang terinfeksi berapa, mengenai yang sehat dan yang meninggal itu benar-benar di-share setiap hari itu, dan data-datanya sangat akurat di mana daerah menyampaikan data ke pusat. Sangat-sangat kredibel gitu ya, kredibilitasnya benar-benar sangat teruji gitu, berbeda jauh dengan di Indonesia di mana ketika kita melihat tabel gitu kan, berapa yang terinfeksi, berapa yang sehat, kita kan nggak tahu gitu. Karena apa yang saya tahu teman-teman yang di Indonesia menyebutkan sangat, jadi ketika daerah menyampaikan data ke pusat, itu pusat tidak mengolah lagi gitu, dalam artian delay gitu dari segi waktu nggak bisa gitu, berbeda sekali dengan di sini ya. Di sini ketika hari ini daerah ke pusat itu sekitar dari jam 4 sore itu sudah ada data-datanya, sudah benar-benar kredibel, bisa kita lihat data-datanya perharinya berapa yang terkena, berapa yang terinfeksi itu berapa, itu sangat-sangat ada datanya jadi tidak tumpang tindih mengenai aturan dari atas sampai yang bawah gitu, enggak. Jadi di sini itu sangat bagus sekali ya dari sistem dan aturan yang dilakukan dari pusat kerajaan sampai ke daerah gitu, berbeda jauh dengan di Indonesia lah. Mungkin akang-akang tahulah yang di Indonesia seperti apa keadaannya gitu kan. Jadi yang saya soroti di sini ya mengenai perbedaan antara cara penanggulangan COVID-19 di Indonesia dan di Arab Saudi mungkin ya sangat-sangat jauh berbeda ya, sangat jauh berbeda. Mungkin kalau misalkan kita bisa lihat dari data pun ya mungkin agak kacau ya, di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti di Korea gitu kan, di Arab Saudi, karena ya mungkin apalagi berbicara Korea gitu, karena saya pernah ikut studi di sana, jadi melalui SDM dan pemerintah sana yang mungkin sangat-sangat bagus sekali ya, dengan sistem, dengan aturan yang sangat-sangat ketat gitu, berbeda di Indonesia gitu, di mana PSBB juga ya nggak bagus-bagus amat, dalam artian kita bisa lihat gitu bagaimana di lapangan terjadi PSBB yang jalan-jalan gitu, dalam artian ya tidak ada titipan tegas lah dari pemerintah gitu, bagaimana menyelamatkan rakyat dari sini. Pemerintah juga nggak ada cara seperti itu gitu.
nggak ada cara seperti itu terkait masalah bagaimana menjadi rakyat gitu kan, rakyat yang jadi korban sekarang itu bagaimana cara menyelamatkan rakyat gitu kan, menyembuhkan rakyat, bukan dalam artian seperti sekarang antara daerah, pusat, gontok-gontokan soal aturan seperti ini, para pejabat debat, mau seperti apa gitu. Jadi di Indonesia ini aspeknya segala macam masalahnya itu menjadi banyak sekali gitu, yang tadinya harusnya seperti ini menjadi seperti itu gitu kan, berbeda sekali dengan di sini gitu ya, di mana tidak ada yang namanya miskomunikasi antara pusat dan daerah, tidak ada sama sekali gitu, berbeda jauh dengan di Indonesia gitu. Lagi kita berbicara aturan ya, aturan, untuk aturan sendiri kita bisa mengambil kesimpulan di salah satu, kemarin saya, ini hanya sekedar wawasan gitu, menambah wawasan, kemarin saya diskusi dengan teman saya yang di Korea gitu terkait masalah COVID-19 gitu, di mana di Korea sendiri itu terjadi gelombang kedua COVID-19, di mana awalnya pemerintah Korea berhasil menekan jumlah bentuk infeksi terhadap warga negaranya, dan ternyata beberapa hari yang lalu terjadi gelombang kedua yang dimana terjadi di sebuah kedai seperti itulah, itu terjadi dimana ketika persentase yang terinfeksi itu naik signifikan, itu terjadi gelombang kedua di Korea, dan ini menjadi unfair juga ya buat 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 pemerintah Indonesia, di mana ini nih peringatan gitu buat kalian gitu, di mana beberapa negara terjadi gitu gelombang kedua, jadi mereka itu tidak pernah belajar dari setiap apa nih yang terjadi di negara-negara sebelumnya gitu kan, yang terinfeksi itu, jadi mereka seolah-olah ya yang penting mah gimana gitu kan pemerintah kita sekarang gitu, dalam artian meremehkan gitu, membuat konser musik lah, membuat inilah yang jelas tidak ada tujuannya sama sekali gitu. Yang disoroti itu berbagai hal itu penanggulangannya seperti apa gitu. Jadi di Indonesia itu serba bingung dalam artian pemerintahnya tidak tahu harus bagaimana, menteri kesehatannya tidak tahu harus ngapain gitu kan, apa di daerah juga harus ngapain, di daerah menunggu pusat menunggu daerah gitu kan. Kalau seperti itu mungkin akan menjadi tumpang tindih gitu, di mana rakyat yang dikorbankan di sini gitu kan, berbeda jauh dengan di Saudi sendiri, itu di kerajaan sendiri itu selalu mengutamakan warganya sendiri gitu, keselamatan rakyatnya sendiri, di mana untuk pekerja asing, untuk para warga negaranya yang terkena COVID-19 ini digratiskan biaya kesehatannya, digratiskan semuanya itu. Untuk WNI yang misalkan pekerja yang ilegal itu pun digratiskan, dalam artian tidak akan ada bui atau misalkan tidak akan ada denda atau apa gitu, nggak ada. Jadi kerajaan itu benar-benar bagaimana caranya menyembuhkan gitu untuk warganya yang ada di Saudi Arabia, itu warganya sendiri maupun non Saudi, untuk bisa sembuh dari COVID-19 ini sendiri gitu. Tidak ada istilah harus seperti ini, mekanisme seperti ini, berbeda jauh di Indonesia yang dari segi sistem dan mekanismenya yang ribet gitu kan. Tes, katanya tes itu di Indonesia menurut rekan saya itu harus ada yang bayar gitu tes ini. Untuk yang bayar sendiri mungkin untuk rakyat yang menengah ke bawah, mungkin dalam artian kesulitan ekonomi seperti sekarang, mungkin sangat tidak bisa sekali ya untuk bisa membayar dalam artian tes COVID-19 ini sendiri gitu kan. Berbeda jauh mungkin untuk di Saudi sendiri gitu, di mana per hari kemarin itu rapid test itu sekitar di lapangan itu diadakan secara gratis itu per harinya itu berapa 1.000 orang yang dites rapid test secara gratis gitu. Tidak ada istilah harus seperti ini, harus seperti ini dalam artian aturan macam-macam ya, nggak ada sama sekali gitu. Untuk pemerintah Saudi sendiri itu untuk masalah penyembuhan ya bagus sekali gitu, dari departemen kesehatannya sampai ke hal-hal yang dibawa tenaga medis pun itu sangat bagus sekali. Bagaimana caranya penanggulangan, di mana di setiap supermarket itu disediakan tim medis gitu, di mana cek suhu tubuh, cek kesehatan lain-lain gitu, di mana ketika kita terinfeksi, mungkin ada tanda-tanda terinfeksi, mungkin langsung dibawa gitu ya, dibawa ke rumah sakit
untuk tes kesehatan lanjutan gitu di rumah sakit. Mungkin itu banyak sekali gitu mungkin bukan terminal ya, seperti jalan-jalan besar lah, itu ada tes kesehatan yang dimana petugas medis itu standby gitu, itu petugas medis kepolisian itu standby. Jadi setiap perpindahan lokasi dari kota ini ke kota ini itu dijaga gitu, dijaga, dites kesehatan gitu, apalagi di kota-kota besar ya seperti Mekah, Madinah, yang dimana menjadi red zone ya, red zone di kota Mekah Madinah ini menjadi red zone karena maaf, dari segi korban itu sangat banyak sekali di Madinah dan Mekah itu menjadi dua kota besar yang sangat besar gitu dari segi kasus infeksinya sendiri. Perharinya bisa sekitar 400 lebih orang ya yang kena, termasuk beberapa WNI yang kena, yang sekarang masih dirawat rumah sakit, yang meninggal berjumlah 12 orang, dan mereka pun ketika di rumah sakit penuturan mereka sendiri sangat welcome dari tenaga medis, sangat welcome sendiri gitu, sangat bagus lah cara penanganannya gitu, berbeda jauh dengan di Indonesia katanya, berbeda jauh gitu kan. Saya bisa membedakan gitu bagaimana di Indonesia dan di Saudi ya terkait COVID-19 ini. Mungkin karena ya sangat bagus sekali gitu, di mana cara-cara penerapan dari pasien gitu, dari dia awal terinfeksi sampai sembuh itu benar-benar dites gitu, dalam artian ketika sembuh mereka itu dikasih obat, dikasih seperti vitamin-vitamin untuk kekebalan tubuh gitu, karena ketika sembuh itu mereka dikarantina, jadi ketika sembuh tidak langsung dikembalikan ke rumah, tapi dikarantina dulu gitu beberapa hari sebelum dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Mungkin seperti itu karena mungkin pemerintah Saudi juga tidak menginginkan ketika mereka langsung dipulangkan ke rumah, takut mungkin virus itu masih ada atau seperti apa ya, saya juga kurang tahu karena bukan ahli kesehatan gitu. Dan mereka pun sama ngecek ke setiap rumah, itu mengecek kesehatan warga-warganya, warga negara asing, warga negara Saudi itu dicek ke setiap rumah gitu dengan tim medis gitu untuk cek suhu badan dan lain-lain gitu, dimana kalau misalkan salah satu rumah itu tidak bersih atau misalkan jorok atau apa, itu bisa-bisa didenda gitu di sini gitu. Jadi di mana-mana kebersihan itu di sini nomor 1 gitu. Di mana kalau kurang bersih gitu di sini sebutnya baladiah gitu kan. Datang ke rumah tiba-tiba kelihatannya kotor atau apa gitu, tiba-tiba didenda gitu kan. Biasanya seperti itu gitu kalau di Saudi sendiri gitu. Kopi ketika wabah ini ketika menjelang Ramadan mungkin sangat berbeda jauh gitu sebelum ketika wabah COVID ini sebelum mewabah gitu. Ketika tahun lalu mungkin saya ada di Mekah gitu kan, ketika awal Ramadan menjelang Ramadan saya selalu ada di Mekah beribadah di sana. Karena sekarang ada COVID jadi nggak bisa ke sana karena dikunci sendiri, maka tidak boleh ada yang masuk. Dari sebelum Ramadan sih udah dikunci gitu, sudah dikunci, umroh sudah tidak bisa ada yang masuk umroh, tidak ada yang bisa masuk ke daerah Mekah gitu. Apalagi sekarang Mekah sangat-sangat super ketat pemeriksaannya, super yang bisa dibilang berbeda jauh gitu. Banyak orang sini yang stres juga, yang dimana yang berdomisili di Mekah tapi tidak bisa balik lagi ke Mekah gitu, karena ya itu sendiri Mekah sendiri sangat ketat, tidak boleh ada yang masuk keluar kota Mekah sendiri. Di karantina perwilayah itu benar-benar karantina perwilayah gitu, ketat sekali ketat aturannya. Berbeda jauh di Indonesia yang katanya nggak boleh mudik, tapi di darat, tapi di atas penerbangan dibuka bandara. Ya sama-sama aja gitu kan. Kalau melihat seperti itu gitu kan, aturannya pemerintah tidak ada tindak tegas sendiri untuk menanggulangi virus ini gitu. Jadi yang dikorbankan sendiri kan kesehatan rakyat juga, kesehatan warganya. Seolah-olah pemerintah tidak pedulilah kepada rakyatnya sendiri gitu, tidak pernah peduli kepada rakyatnya sendiri gitu. Dimana di sini benar-benar kerajaan Saudi itu sangat-sangat peduli banget sama warganya. Apalagi 60% gaji warga Saudi itu ditanggung ketika pandemi ini, ditanggung oleh kerajaan. 60% gaji mereka itu ditanggung oleh
kerajaan 60%. Jadi warga negara Saudi ya enjoy aja karena kerajaan sudah menanggung 60% gaji mereka yang kerja-kerja di sektor pemerintahan maupun swasta. Jadi ada anggaran yang untuk menggaji mereka gitu. Jadi warga Saudi enjoy aja, tidak ada. Berbeda di Indonesia yang pemerintahnya tidak menganggarkan alokasi untuk warganya sendiri gitu, berbeda jauh. Makanya warga negara Indonesia yang di sini gitu ya melihat di Indonesia mungkin geleng-geleng kepala, mungkin di sini sangat bahan sembako, pangan itu melimpah gitu, bahan bako. Jadi nggak khawatir kekurangan lah, tidak khawatir kekurangan seperti di negara-negara yang lain ketika pandemi ini berlangsung banyak yang sekali kekurangan dari segi sembako, keuangan atau apa gitu. Di sini nggak sama sekali gitu. Bahkan pemerintah Saudi pun memberikan anggaran 60% buat warga negara Saudi yang bekerja di sektor pemerintahan maupun swasta gitu. Jadi benar-benar kerajaan memberikan anggaran yang benar-benar untuk warganya sendiri gitu, untuk biaya hidup bertahan di sini karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memangkas gaji pekerjanya, yang memulangkan pekerjanya banyak sekali seperti gitu kan. Mas kemarin juga gelombang pertama yang pulang ke Indonesia mahasiswa itu sekitar beberapa hari lalu gelombang pertama kepulangan mereka gitu. Mungkin ada gelombang kedua dan gelombang ketiga untuk kepulangan, tapi saya tidak akan pulang duluan ya, tidak mungkin karena aturannya harus seperti ini, kalau mau pulang harus seperti ini, terlalu ribet lah, harus ada surat kesehatan dari KBRI, dari rumah sakit sini, dari macam-macam lah, jadi agak ribet juga gitu. Nanti aja kalau misalkan pulang kalau sudah situasinya mungkin lebih baik, lebih normal lagi gitu mungkin ya saya berbicara seperti itu mungkin untuk perbedaan gitu, bagaimana di Indonesia dan di Saudi cara penanggulangan COVID-19 juga. Mungkin teman-teman semua bisa membedakan bagaimana di Saudi cara penanganan dan di Indonesia mungkin menjadi tolak ukur juga bagi kita semua gitu. Bagaimana cara penanganan di Indonesia yang terserah lah gimana pemerintah dan sebagian rakyatnya gitu, di mana aturan-aturan yang melonggarkan aturan itu siapa gitu kan, dimana kita bisa lihatlah bagaimana di Indonesia gitu ketika pemerintah melakukan PSBB, tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh social distancing lah seperti itu, malahan mereka ada yang belanja ke mall, pasar rame, mall rame gitu kan. Jadi tidak ada aturan pemerintah juga, dan kesadaran masyarakatnya yang rendah terkait edukasi COVID-19 ini juga nggak ada gitu kan. Nggak ada gitu terkait COVID-19 juga dari awal. Pemerintah juga kan meremehkan gitu terkait COVID-19 ini gitu. Berbeda jauh dengan negara-negara lain ketika COVID ini sebelum mewabah negaranya, mereka melakukan berbagai cara gitu penanggulangannya, mencegah ketika wabah ini menjalar ke negaranya tidak berdampak signifikan, karena mungkin mereka lebih paham gitu dalam artian bagaimana cara penanganannya seperti ini, jangan sampai ketika nyampe ke negaranya menjadi banyak sekali yang terinfeksi gitu, mencegah gitu kan. Berbeda dengan di Indonesia ya melambat-lambat meremehkan seperti itu terkait edukasi, aturan dan lain-lain mungkin tidak dipersiapkan dari awal gitu. Makanya ketika sekarang wabah ini menjadi puncak, antara pemerintah itu mungkin harus bagaimana pemerintah pusat dan daerah tumpang tindih soal aturan, mungkin seperti itu. Makanya berbeda jauh ketika kita berbicara dengan di luar antara Indonesia dengan Saudi atau negara-negara Asia lain yang lebih bagus dalam mencari penanganan ya. Apalagi ini sekedar berbicara saja, wawasan saja. Di Korea sendiri itu pemerintah Korea sendiri itu memberikan anggaran kepada warganya sendiri yang terkena dampak dan tidak kena dampak, dalam artian orang itu bisa dibilang materinya cukuplah, berkecukupan gitu. Tapi pemerintah Korea sendiri itu memberikan bantuan gitu, apalagi itu ada WNI yang menikah dengan warga negara Korea, itu dia mempunyai mobil, mempunyai apartemen, tapi dapat bantuan dari pemerintah, dari asuransi kesehatan, dari pemerintah daerah itu mendapatkan. Jadi merata dalam artian bantuan. Berbeda jauh dengan di Indonesia gitu. Berbeda jauh dengan di Indonesia dalam artian dari segi bantuan juga nggak menyeluruh, nggak rata gitu, dimana
ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Malahan yang dalam artian amat ekonominya mampu, secara ekonomi mampu dia mendapatkan, tapi yang ekonomi tidak mampu dia tidak mendapatkan gitu. Apalagi dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, yang dimana dari atasnya misalkan segini ke bawahnya segini gitu. Itu mungkin menjadi bahan evaluasi juga ya bagi pemerintah sendiri gitu, untuk terkait bagaimana cara distribusian bantuan gitu untuk dari atas sampai rakyat itu seperti apa gitu. Jangan sampai ketika pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat itu di tengah-tengah itu, ketika memberikan itu dari mungkin dari daerah gitu dipotong atau seperti apa gitu gitu kan, beresiko juga bagi rakyat juga gitu, bagi rakyat juga gitu. Mungkin untuk sekarang ya, saya ke awal ke topik ya, pandemi di Saudi sendiri pada hari ini mungkin sangat sepi ya. Di belakang saya sangat, di luar sana sangat sepi sekali. Biasanya banyak lalu lalang yang jalan gitu, sekarang tidak ada sama sekali gitu, karena pemerintah Saudi sendiri dimulai ketika Lebaran sendiri, ketika sudah sholat Id, Lebaran, Idul Fitri, tidak boleh ada yang keluar sama sekali. Sangat-sangat tidak boleh ada yang keluar sama sekali. Mungkin kemarin-kemarin masih boleh, masih diperbolehkan untuk keluar, dalam artian membuat dokumen atau misalkan dengan syarat-syarat tertentu gitu masih boleh keluar. Tapi nanti dari tanggal 24 kalau nggak salah sampai tanggal 27 itu tidak boleh sama sekali ada yang keluar gitu, sama sekali tidak boleh ada yang keluar. Benar-benar total lockdown, sama sekali tidak boleh ada yang keluar. Kalau kemarin supermarket masih boleh keluar, masih boleh buka, nanti sama sekali tidak boleh buka supermarket, karena kemarin pun ada dapat berita di salah satu supermarket, salah satu kawasan Saudi yang masih beroperasi, itu ketika ada dua orang, nggak tahu satu orang ya informasinya, ada yang positif, tapi dia tanpa gejala gitu, tanpa gejala dia datang ke salah satu supermarket, kebetulan di supermarket itu penuh dengan yang masyarakat yang berbelanja di sana. Ketika dia masuk ke dalam, dia kan tanpa gejala, tidak mengetahui bahwa dia positif gitu kan, cuman batuk, katanya batuk sama panas aja gitu, tapi batuk nggak terlalu parah. Ketika dia keluar dicek suhu tubuh di lapangan dan dia positif, katanya positif, dan dia bilang dia dari mana, dari supermarket ini, itu supermarketnya terbesar di salah satu daerah itu, dan otomatis langsung ditutup itu supermarket. Dan beberapa orang yang sebelumnya datang ke supermarket itu melalui dinas terkait itu mohon untuk isolasi mandiri, kalau tidak untuk cek kesehatan ke rumah sakit terdekat gitu. Nah dari sana menjadi acuan juga pemerintah Saudi untuk terkait masalah ini gitu. Masalah ini menjadi supermarket itu nanti tidak boleh sama sekali dibuka, sama sekali nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuka sama sekali, karena banyak sekali orang-orang yang keluar berbelanja itu banyak sekali yang terinfeksi gitu. Makanya ketika saya di sini gitu kan, masalah sembako itu diantarkan gitu, diantarkan, tidak boleh ada yang sama sekali keluar gitu, sama sekali tidak boleh ada yang keluar gitu. Biasanya ketika bulan Ramadan ini saya ada keliling Saudi gitu, untuk wilayah-wilayah lain gitu, yang mencari referensi untuk nanti saya bawa ke Indonesia gitu, untuk menjadi bahan saya untuk turun terjun ke masyarakat gitu ya. Bagaimana terkait SDM, pengelolaan SDM, karena saya sangat aktif di bidang SDM ya, penggagas juga di sini gitu untuk WNI yang ada di sini gitu, ketika mereka pulang itu harus seperti apa gitu. Jangan sampai ketika mereka pulang itu tidak tahu harus ngapain gitu, harus apa yang saya lakukan gitu. Mungkin banyak sekali hal-hal yang saya rubah dari mereka, dari sikap dan pola pikir juga gitu. Jangan sampai pulang tanpa tahu harus ngapain gitu. Makanya saya selalu berbicara kepada mereka, sebelum Anda pulang, Anda harus tahu, Anda harus konsep dalam hidup Anda harus seperti apa. Jangan sampai ketika kita pulang, kita nggak tahu harus ngapain gitu. Jangan sampai menjadi di sini itu menjadi sia-sia gitu. Kita tidak belajar dari pengalaman, kita nggak belajar dari apa yang kita pelajari di sini gitu. Jadi jangan sampai ke Indonesia gitu kita nggak tahu harus ngapain. Makanya saya bicara ke mereka untuk mengonsep
diri mereka sendiri gitu untuk pulang ke Indonesia untuk lebih terbuka untuk segala sesuatunya gitu. Mungkin itu salah satu, mungkin itu saja mungkin salah satu yang saya bisa ceritakan di sini gitu dari Saudi terkait COVID-19 gitu. Terkait itu saja mungkin yang saya bisa bicarakan, bisa saya ceritakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kang Rizky yang sudah menyampaikan sharing pengalamannya ya mengenai kondisi pandemi COVID-19 di Arab Saudi dan juga penanganan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi ya, yang bisa menjadi salah satu contoh referensi ya bagi pemerintah Republik Indonesia ya di negeri ini. Ya, Kang, berhubung di wilayah Indonesia ya, khusus di bagian barat sudah menunjukkan pukul 17.27 ya, sudah menjelang maghrib. Mungkin saya kasih kesempatan dulu ya mungkin ke para pemateri yang lain. Ada yang mau ingin didiskusikan pada sore hari ini, silakan dari Kang Andika ataupun Kang Raffi. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Silakan Kang, kalau ada yang ingin didiskusikan. Cukup Kang, lanjut. Nggak ada ya? Oke deh. Oke, cukup. Siap. Oke. Jadi terima kasih ya. Mungkin kepada seluruh pemateri yang sudah hadir pada kesempatan agenda ngabuburit literasi yang diadakan oleh Saudara Indonesia ya. Semoga apa yang sudah teman-teman bagikan kepada peserta bisa memberikan inspirasi manfaat kepada masing-masing individu ya. Mungkin berhubung waktu yang sudah menjelang maghrib ya, mungkin kita akhir saja mungkin forum sharing kita pada sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dan qaul majelis wa nafa'ana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Raffi. Ya, terima kasih Kang Rizky. Ya, sama-sama Kang. Sehat selalu di Arab Saudi ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya luar biasa nih. Sampai bertemu di Indonesia. Kang. Ya Kang, ulang ke stadion deh Kang. Ya, siap. Stadion lagi. Siap, terima kasih Nukman. Oke, live-nya. Materinya malah ini enggak jelas arahnya ini. Kritik pemerintah nyambung.